Jadi kalian bisa lihat saat power on off ditekan itu lampu menyala terang, dan ketika akan di start nyala redup LED-nya lalu kembali menjadi terang. Kita coba sekali lagi, kita start. Nah, itu bisa dilihat lampunya redup seperti TV akan start, tapi kembali dia ke mode standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Tusser Pinggiran, channel yang membahas tentang cara-cara perbaikan perangkat elektronik rumahan. Di depan kita ada sebuah TV merek LG Super Slim 21 inci. Ini kata yang punya bahwa saat TV ini dinyalakan hanya lampunya saja yang nyala, tapi gambar tidak tampil sama sekali. Seperti apa langkah-langkah perbaikannya? Sebelum itu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, Anda bisa mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan tanda lonceng di bawah sudut kanan video ini. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita cek dulu seperti apa gejala TV ini untuk memastikan kepada Anda seperti apa gejalanya. Nah, itu kalian bisa lihat saat power on off dinyalakan, lalu kita nyalakan, kita tekan untuk tombol channelnya biar TV bisa start. Itu lampu LED-nya nyala terang, kemudian redup, lalu kembali ke mode standby. Nah, untuk gejala seperti ini dikategorikan sebagai bahwa TV ini gagal start, atau bisa juga protek. Tapi untuk menentukan ini protek atau gimana, nah kita harus mengecek tegangan di area mesin di TV. Untuk lanjut ke tahap berikutnya, kita bongkar dulu TV ini. Dan untuk video pembongkarannya kita percepat aja untuk mempersingkat waktu. Dan biasanya setelah dibongkar maka akan tampak ada banyak kotoran ya, debu di dalam mesin, dan kita akan bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini ya penampakannya. Nah, ini kondisi mesin sudah kita bersihkan dan kita amati dulu. Seperti apa fisik komponen yang ada pada mainboard. Di sini fisik komponen bagus semua, bahkan terlihat ada beberapa komponen yang sudah diganti sebelumnya. Nah, jika pengecekan dari fisik komponen tidak ada yang mencurigakan, maka TV ini kita akan cek di bagian jalur ya, di bagian bawah PCB-nya. Untuk kita teliti, kita amati jalur-jalurnya, apakah ada yang putus atau ada solderan dari kaki-kaki komponen yang mulai retak atau terlepas.
Jadi seperti itu tahapnya. Untuk awal kita cek komponen, yang kedua kita cek jalur, dan periksa koneksi periksa kondisi solderan ya di kaki-kaki komponen. Ini juga di kaki-kaki komponennya sudah banyak yang di solder ulang ya, dan tidak terlihat ada kaki-kaki komponen atau tidak terlihat adanya solderan yang retak. Jadi ini mungkin kelihatannya sudah dibenahi sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek tegangannya. Untuk proses pengecekan tegangan ini kita gunakan multitester yang digital ya, biar bisa terlihat dengan jelas besarnya tegangan berapa, apakah ada yang drop atau tegangan yang hilang. Nah, seperti biasa untuk probe hitam kita selip kita koneksikan ke ground. Ya terserah mau dihubungkan di mana, yang penting itu terhubung dengan ground yang ada di mesin TV. Nah, probe merah kita akan colokkan ke kaki komponen untuk mengecek besarnya tegangan. Kita hubungkan TV-nya dengan listrik PLN. Kita on-kan multitesternya. Jadi kita akan mulai mengecek output dari regulator TV. Jadi untuk awalnya kita tidak memperhatikan dulu berapa besar tegangannya. Yang terpenting itu kita lihat dulu ada tegangan atau tidak. Ini kondisinya masih sama ya, seperti di awal. Dari lampu standby-nya nyala dulu, lalu kemudian redup, lalu nyala terang kembali. Nah, di sini kita urut kaki dari trafo primer, trafo sekunder ya, bagian sekundernya. Ini untuk tegangan 105 volt ada, itu 110 volt ya biasanya, tapi ini terukur 105, itu masih bisa ya. Terus ada juga tegangan yang 10 volt. Di sini kita lihat saja kaki-kaki di sekunder trafonya mana yang terpakai, karena biasanya ada kaki yang tidak terpakai dan ada juga kaki untuk groundnya. Ini juga ada tegangan 17 volt ya. Ini untuk untuk blok audio. Nah, untuk awalnya kita akan fokus di tegangan 105 volt, karena di tegangan yang terukur 105 volt ini terhubung langsung itu untuk mensuplai blok horizontal ya, terutama untuk playback. Dia terhubung langsung ke playback TV, dan sesuai dengan gejala maka kita harus ukur di bagian ini dulu, apakah sampai ke playback. Dan di sini kondisinya bahwa tegangan 105 volt ini tidak sampai ke kaki backflash
eh, playback. Jadi pantas saja TV ini tidak bisa start. Tapi ini ada beberapa komponen sebelum playbacknya. Jadi kita cek terlebih dahulu komponen-komponen itu, karena belum tentu playbacknya yang rusak ya. Kita harus cek dulu komponen yang tegangan terakhir kita menemukan 105 volt ini sampai ke kaki baterai. Kita telusuri jalurnya dan kita telusuri komponen-komponen yang dilaluinya. Anda bisa memulainya dari kaki baterai playback, bisa juga dimulai dari output regulator ya. Ini kita mulai di kaki elko saja. Kemudian ini ada resistor ya, ada beberapa resistor, ada 3 resistor, dan di output resistor itu sebagian ada yang masih nyebrang ya, tegangan 110 voltnya ini juga. Nah, kemudian di resistor ini kita ukur, dan ternyata di kaki yang ketiga ini, di kaki resistor ya, yang besar ini, yang panjang ini, ternyata tegangan 110 voltnya hilang. Nah, jadi ini bisa dipastikan bahwa di resistor inilah masalah mengapa sampai tegangan 105 voltnya tidak nyebrang sampai kaki backflash playback. Jadi di situ ada keterangan VR, artinya itu adalah air fuse atau pembatas tegangan ya. Jadi ketika ada masalah di beban, artinya ketika ada masalah di bagian tegangan 110 volt ini, maka air fuse ini akan putus. Jadi itu adalah pengaman. Jadi sebelum kita lepas kita lepas resistornya, kita buang dulu tegangannya ya, untuk menghindari kemungkinan yang kita tidak inginkan. Kita akan lepas dulu resistor ini. Karena di sini terlihat ya solderannya masih bagus ya. Jadi untuk solderan ya saya rasa bagus, dan dipastikan bahwa resistor ini sudah putus. Kita lepas dulu ini. Jadi untuk mengecek apa penyebab sampai TV ini kembali ke standby seperti ini, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu.
Jadi ini adalah resistornya. Itu biasanya bernilai antara 1 sampai 2,2 ohm ya. Untuk nilai Reviews itu umumnya dengan nilai seperti itu. Nah, setelah kita cek dengan ampermeter, memang ini kondisinya kondisi resistornya itu putus. Ini terlihat dari warnanya bahwa nilainya adalah 1,2 ohm. Coklat, merah, emas. Kita carikan dulu resistornya. Di sini saya adanya nilai yang 2,2 ohm. Ya, kita pakai ini saja dulu karena nilai 1,2 itu saya tidak punya ya, saya belum punya. Nah, kita pakai ini saja dulu untuk tes. Nanti setelah TV bisa nyala, kita akan cari dengan nilai yang sama. Dan untuk mengecek bahwa resistor pengganti itu masih bagus, kita hubungkan saja kedua kakinya dengan multitester di skala X1 atau skala buzzer ya. Nah, itu jarum akan bergerak ketika kondisi resistor masih bagus. Tapi di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, karena ini adalah resistor fuse atau Reviews ya, yang fungsinya ketika ada beban yang over, maka dia akan putus. Jadi bisa dianalisa untuk ketika resistor fuse ini putus, berarti ada beban yang over di bagian horizontal ya, karena tegangan 110 volt itu memang untuk mensuplai playback di area di bagian di blok horizontal ya. Jadi sebelum mengganti resistornya, kita harus cek dulu apa di bagian di blok horizontal itu ada yang short sampai resistor fuse-nya itu fuse-nya terbakar atau tidak. Jadi kita cek dulu. Kita menggunakan multitester ini saja yang manual, yang menggunakan jarum untuk mengecek apakah ada yang short atau tidak. Jadi resistornya kita tidak pasang dulu. Nah, seperti biasa untuk mendeteksi short tanpa tegangan ya, itu probe merah kita selip di ground dan probe hitam kita hubungkan ke kaki komponen. Nah, seperti itu pergerakan jarum jika kondisinya tidak short. Nah, dia akan tidak mentok sampai ke kanan, dan jika kondisinya short dia akan mentok kanan. Bisa dilihat ya, itu kondisinya masih short, artinya kita ukur pas di kaki resistor ya, yang berseberangan itu kita ukur. Jadi ada penyebab mengapa sampai resistor fuse ini terputus, artinya ada beban yang over, ada tegangan yang over, atau ada yang ada beban yang short ya di bagian horizontal. Nah, bisa saja itu karena ada banyak komponen ya di bagian di area playback ini, dekat dengan playback ini. Jadi biasanya itu
bisa saja di bagian-bagian ini yang jelasnya 110 volt ini adalah mensuplai untuk playback. Jadi bisa saja playbacknya yang short, bisa saja transistor horizontalnya, atau bisa juga di bagian-bagian yang lain. Bagaimana menentukan komponen mana yang bermasalah? Ya kita jangan jangan langsung mengganti lalu mengetes dengan tegangan, karena itu biasanya akan memperlama dan membuat komponen yang kita pasang akan rusak lagi. Jadi kita harus pastikan dulu di bagian mana ya short, komponen apa yang short. Jadi di sini kita mulai dengan melepas solderan. Nah, kita potong dulu ya, kita potong kita lepas solderan di kaki transistor horizontal. Ini tujuannya agar transistor horizontal tidak terhubung dengan jalur yang ada di mesin. Setelah dipastikan bahwa ketiga kaki transistor tidak terhubung lagi ke mesin, kita cek lagi apakah kondisinya masih short atau sudah tidak short. Jika kondisinya sudah tidak short, berarti dipastikan bahwa transistor horizontal lah yang mengalami short. Anda bisa cek langsung di kaki playback atau di bagian yang tadi kita lakukan. Tapi karena kita tadi mengecek hambatannya di kaki resistor, ya kita lakukan di situ saja. Kembali untuk mengecek hambatan, kita selip probe merah, kita hubungkan dengan ground, lalu probe hitam kita hubungkan ke kaki jalur yang ingin kita cek hambatannya. Nah, ini kakinya probe hitam kita colok lagi kembali. Seperti ini ya pergerakan jarum, perhatikan apakah sama dengan yang tadi. Sekarang jika tidak short, maka pergerakannya akan seperti itu. Tetap saja ya, padahal tadi berbeda dengan yang di awal sebelum melepas solderan di kaki transistor. Jadi positif bahwa transistor horizontal bermasalah. Jadi jika sudah seperti ini, dipastikan bahwa transistor horizontal sudah tidak layak digunakan lagi. Ini seperti biasa saya lepas dengan ini heatsinknya untuk mempermudah saja ya pemasangan. Ini untuk kode transistor horizontalnya yang standar C6090, bisa dilihat ya. Dan di sini kebetulan saya ada stoknya, jadi kita ganti dengan kode yang sama. Ya, bisa dilihat ya, ini kita ganti dengan kode yang sama
C66090. Baiklah, kita pasang transistor pengganti ke heatsinknya. Bisa kita kasih ini pasta ya, yang biasanya untuk transistor ya, bisa kita kasih pasta. Lalu kita pasang ya, kita pasang transistor penggantinya. Jadi seperti itu ya, jika sudah tahu bahwa itu adalah Rpus dan putus, itu tidak serta-merta kita menggantinya dan selesai. Kita harus cek dulu, kita harus cari tahu apa penyebabnya sehingga resistor itu putus, atau memang sudah resistornya yang sudah mulai lemah, bisa saja. Namun di sini kasusnya penyebab resistornya putus itu karena ada komponen yang short, dan ini juga tidak memastikan bahwa blok horizontal itu sudah aman. Jadi untuk mengeceknya, memastikan setelah penggantian transistor kita cek lagi hambatannya untuk memastikan ya, karena tadi pergerakan jarum sudah menunjukkan bahwa sudah tidak short, tapi itu untuk transistor horizontal saja. Jadi ini pergerakannya harus sama ya, pergerakannya harus sama. Nah, itu sudah sama ya, berarti di sini blok horizontal sudah aman dari komponen-komponen yang short. Bukan nilai komponen ya yang molor atau misalnya nilai-nilai kapasitor yang sudah berubah, itu tidak terdeteksi dengan cara yang seperti ini. Ini hanya untuk mengetahui apa ada short atau tidak. Nah, saatnya kita memasang resistor ya. Ini saya gunakan resistor yang nilainya 2,2 karena saya tidak ada stok untuk nilai yang 1,2. Tapi sebaiknya dalam melakukan perbaikan itu kita ganti dengan nilai yang sama. Jadi ini untuk untuk memastikan bahwa apakah TV ini sudah bisa normal atau belum. Nanti setelah normal kita akan ganti kembali nilai resistornya dengan nilai yang sama. Jadi mungkin nilai 1,2 ohm itu adalah sudah sesuai dengan sudah cocok, sudah sesuai untuk mengamankan blok horizontalnya. Kalau terlalu tua ya bisa saja meskipun terjadi short, maka resistor ini tidak putus dan akibatnya kerusakan bertambah parah di blok horizontal. Bisa saja jalurnya mulai terbakar dan apa saja. Kita cek lagi, dan sepertinya TV ini langsung start ya. Apakah sudah bisa? Nah, itu kita lihat di depan ya, di cermin, ternyata TV-nya sudah bisa start. Jadi sepertinya pekerjaan hari ini sudah berhasil. Kita benahi. Dan alhamdulillah TV ini sudah bisa nyala. Jadi untuk selanjutnya TV ini kita akan rapikan dan mengganti
mencari pengganti untuk resistor dengan nilai yang sama. Kita cek dulu gambarnya seperti apa, apakah sudah normal atau belum. Nah, itu gambar sudah bisa tampil ya. Jadi alhamdulillah pekerjaan kita hari ini telah selesai. Dan saya ingatkan lagi, untuk mendukung channel ini silahkan kalian klik subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, klik like. Dan jika Anda ingin mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya, maka silakan bunyikan tanda loncengnya di pojok kanan bawah dan pilih semua. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dalam melakukan cara-cara sederhana dalam membenahi kerusakan perangkat elektronik yang ada di rumah kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi